Nah, baik anak-anak Bapak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang unsur intrinsik, yakni unsur yang membangun sebuah karya yang terdapat di dalam teks atau cerita tersebut. Nah, ketika kita mempelajari tentang unsur intrinsik, ada 7 komponen dalam unsur intrinsik yang sudah kita pelajari. Nah, salah satunya adalah alur. Nah, jika kamu ingat, pada pertemuan sebelumnya Bapak sampaikan, agar dapat memahami urutan peristiwa, maka sebenarnya kita harus terlebih dahulu memahami apa itu alur. Urutan peristiwa dalam teks bacaan bagian kedua. Anak-anak Bapak, minggu yang lalu kita sudah mempelajari urutan peristiwa dalam teks bacaan bagian yang pertama, dan kita lanjut hari ini ke bagian yang kedua. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, secara umum, ketika mempelajari urutan peristiwa, maka kita harus mengingat terlebih dahulu ada 2 unsur dalam teks bacaan, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, pada unsur teks bacaan ini, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, fokus kita hanya pada unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun sebuah teks dari dalam. Atau bisa dikatakan, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang hadir di dalam teks dan secara langsung membangun suatu teks. Ada beberapa bagian atau ada beberapa komponen yang termasuk dalam unsur intrinsik, yakni dimulai dari tema, alur, penokohan, latar, amanat, sudut pandang, kemudian gaya bahasa. Nah, anak-anak Bapak, ketika kita ingin mempelajari urutan peristiwa, maka ada satu komponen yang sangat penting kita ketahui. Ketika disuruh menentukan urutan peristiwa, maka sebenarnya kalian sedang disuruh menentukan alur. Ya, kita ingat kembali. Tadi ada 7 komponen. Dan komponen kedua itu adalah alur. Nah, jadi ketika disuruh mencari urutan peristiwa atau menentukan urutan peristiwa, maka kamu sedang disuruh menentukan alur. Nah, apakah yang dimaksud dengan alur? Alur adalah rangkaian atau tahapan yang membentuk cerita, di mana pengarang memulai cerita, mengembangkan dan mengakhiri cerita. Nah, ini kata kuncinya. Alur adalah rangkaian atau tahapan yang membentuk cerita. Nah, itulah alur. Dan inilah yang disebut dengan urutan peristiwa. Nah, jadi dari penjelasan Bapak tadi, berarti kamu sudah dapat memahami sebenarnya urutan peristiwa dan alur itu adalah 2 hal yang sebenarnya hampir sama, ya. Jadi ketika kita disuruh mencari urutan peristiwa, sebenarnya kamu sedang disuruh mencari alur, ya. Nah, jadi ada beberapa tahapan, ada beberapa runtunan masalah atau runtunan peristiwa yang harus kita susun menjadi sebuah urutan peristiwa. Nah, pada pembelajaran kali ini anak-anak Bapak, untuk mempelajari bagaimana cara mengurutkan peristiwa, Bapak sudah menyajikan salah satu teks biografi, yakni biografi R.A. Kartini. Nah, siapakah R.A. Kartini ini? Kemudian bagaimana urutan peristiwa dalam biografinya? Simaklah pembelajaran kali ini supaya kamu dapat
mengerti bagaimana cara mengurutkan peristiwa pada biografi Raden Ajeng Kartini. Biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh pahlawan nasional wanita Indonesia yang bergerak menuntut hak pendidikan untuk kaum Hawa Indonesia pada masa itu. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau adalah keturunan bangsawan dari ayah bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ayah R.A. Kartini merupakan anak lelaki dari Pangeran Aryo Jonronegoro IV. Ayah R.A. Kartini merupakan Bupati Jepara ketika R.A. Kartini lahir. Selama beliau hidup, R.A. Kartini pernah menempuh sejumlah pendidikan barat seperti Europe's Leisure School atau ELS. R.A. Kartini belajar di ELS hingga usia 12 tahun dan mempelajari bahasa Belanda. Pada awalnya, R.A. Kartini memang sangat mengagumi kemajuan peradaban masyarakat barat. Hal itu terungkap dari surat-suratnya yang ia kirim secara berkala ke teman-teman di Belanda seperti Nyonya Abendanon. Ia mengungkapkan betapa wanita pribumi Jawa sangat ditekan hingga tidak bisa mendapatkan pendidikan. Namun pandangannya terkait kemajuan peradaban masyarakat Eropa ini sebenarnya mengalami perubahan tak kala R.A. Kartini menikah dan mendapat hadiah terjemahan Quran dari Kiai Soleh Darat. Dari sinilah R.A. Kartini memahami mengenai agamanya dengan lebih mendalam hingga kekagumannya terhadap peradaban Eropa pun memudar. R.A. Kartini meminta kepada pemerintah Hindia Belanda saat itu agar memberikan hak pendidikan kepada kaum wanita. Ia beralasan bahwa tuntunannya ini bukan didasarkan pada keinginannya agar wanita bersaing dengan laki-laki, namun lebih kepada peran seorang ibu sebagai pendidik generasi tentunya membutuhkan kecakapan dan kepandaian lebih. Nah, inilah biografi dari R.A. Kartini. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dari biografi R.A. Kartini ini akan kita tentukan urutan peristiwanya. Nah, urutan peristiwa itu apa-apa saja urutannya? Tahapan pertama, kedua, dan seterusnya apa dalam teks biografi ini? Nah, mari kita telaah satu persatu. Kita mulai dari berikut ini. Nah, biografi R.A. Kartini, ini tadi sudah kita baca. Nah, dari teks ini, dari penggalan biografinya ini, ada beberapa informasi yang bisa kita lihat. Ya, misalnya dari sini, R.A. Kartini merupakan tokoh pahlawan nasional wanita Indonesia. Itu yang pertama. Lalu kita tuliskan. Kemudian yang kedua, dari situ juga kita bisa melihat R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Nah, itu tadi kita ambil dari sini ya. Ini R.A. Kartini lahir pada
tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Nah, urutan peristiwa pertama dan kedua sudah kita temukan. Inilah urutannya. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, dari sini ada beberapa informasi yang bisa kita temukan urutannya. Nah, ini. Ayah R.A. Kartini merupakan anak lelaki dari Pangeran Aryo Jonronegoro. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, R.A. Kartini pernah menempuh sejumlah pendidikan barat. Nah, kemudian yang ketiga ini. Pada awalnya, R.A. Kartini sangat mengagumi kemajuan peradaban masyarakat barat. Nah, yang kita tulis itu adalah urutan-urutannya, apa-apa saja yang diceritakan gitu. Nah, maka dapat kita pindahkan. Ini dia. Ayah R.A. Kartini merupakan anak lelaki dari Pangeran Aryo Jonronegoro IV. Yang kedua, R.A. Kartini pernah menempuh sejumlah pendidikan barat. Ini tadi ya. R.A. Kartini pernah menempuh sejumlah pendidikan barat. Nah, kemudian yang terakhir. Pada awalnya, R.A. Kartini memang sangat mengagumi kemajuan peradaban masyarakat barat. Nah, itu. Nah, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ia mengungkapkan betapa wanita pribumi Jawa Tengah, saya ulangi ya. Ia mengungkapkan betapa wanita pribumi Jawa sangat ditekan hingga tidak bisa mendapatkan pendidikan. Lalu di sini ada, namun pandangannya terkait kemajuan peradaban masyarakat Eropa ini sebenarnya mengalami perubahan tak kala R.A. Kartini menikah dan mendapat hadiah terjemahan Quran. Nah, ini juga termasuk urutan peristiwa. Nah, kemudian di bagian terakhir ada di sini anak-anak Bapak, R.A. Kartini meminta kepada pemerintah Hindia Belanda saat itu agar memberikan hak pendidikan kepada kaum wanita. Nah, inilah informasinya. Inilah urutannya. Nah, setelah kita gabungkan, maka akan kita urutkan. Nah, demikianlah urutannya. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh pahlawan nasional wanita Indonesia. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayah R.A. Kartini merupakan anak lelaki dari Pangeran Aryo Jonronegoro IV. R.A. Kartini pernah menempuh sejumlah pendidikan barat. Pada awalnya, R.A. Kartini memang sangat mengagumi kemajuan peradaban masyarakat barat. Namun pandangannya terkait kemajuan peradaban masyarakat Eropa ini sebenarnya mengalami perubahan tak kala R.A. Kartini menikah dan mendapat hadiah terjemahan Quran dari Kiai Soleh Darat. R.A. Kartini meminta kepada pemerintah Hindia Belanda saat itu agar memberikan hak pendidikan kepada kaum wanita. Nah, anak-anak Bapak, inilah yang disebut dengan urutan peristiwa. Ya, inilah urutan peristiwanya. Jadi, ketika tadi kita sudah mencari beberapa informasi, kita urutkan, nah, terbentuklah urutan peristiwa. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak sudah menyediakan satu contoh teks non-fiksi. Nah, tugasmu adalah melakukan seperti apa yang sudah Bapak lakukan. Kalian tentukan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks non-fiksi berikut ini, kemudian nanti kamu urutkanlah menjadi satu rangkaian urutan peristiwa. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga Tuhan memberkati kalian, sehingga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi dan salam sehat.